Bisa ya? Enggak, soalnya kok enggak berubah. Untuk ujian kali ini saya sudah share hasilnya ke ketua kelas. Juara 1-2-nya sudah, cuma untuk nilai seluruhnya ini masih saya cek. Bentar, akan saya share kalau memang Anda membutuhkan ke ketua kelas dalam bentuk file XT. Tapi ini saya cek dulu. Kalau misalkan yang ikut hari ini total ada 115 mahasiswa. Rata-rata nilainya lumayan. Rata-ratanya tadi tertulisnya hasil sekitar 86% berhasil. Ada yang kurang berhasil, kurangnya itu. Nah, dari yang kita sudah pelajari tadi, yang di kuis itu sebenarnya materi yang pernah Anda dapatkan kemarin, baik dari Pak Aderu maupun Pak Muni. Menurut saya Anda sudah mendapatkan materi itu. Dari yang sudah dilakukan tadi, adakah yang mau ditanyakan? Ini level bayarnya ada yang dapat 100, paling rendah dapat ada yang, apakah ada yang tidak masuk, maksudnya masuk lagi terus nggak bisa gitu, karena ada ternyata 119 itu yang 4 nilainya masih banyak yang 100, jangan khawatir. Yang nilainya kurang kemungkinan hanya 10%, seperti itu. Saya share kemarin bang kasus array. Apakah masih ingat materimu yang array? Apakah masih ingat anak-anak? Saya tidak ngerti. Kalau ditanya gitu dalam satu kata, apa yang membuat saya lagi bisa bukan nggak ada karena ada, cuma kasusnya tuh import, jadi import orang yang lewat import kebanyakan dari Asia atau Asia Tenggara, mereka adalah kita dari atau India. Jadi kadang setiap hari itu ada diinformasikan 3 atau 4 ekspor itu maksudnya ya
Saya herannya antara saya dan banyak mereka saya bertanya. Jadi waktu parah-parahnya itu biasanya naik waktu langsung dia bukan cepat, jadi kuncinya di kecepatan. Jadi di kecepatan penanganan awal itu menjadi kunci Taiwan sukses untuk mendetok. Jadi kalau bahasa saya ngelihat Taiwan itu kayak kebakaran gedung yang terbuat dari kayu. Nah, Taiwan itu ketika kebakaran apinya masih kecil, dia udah tahu sana langsung semprot. Jadi dia udah pasti langsung. Materi punya saya hati lah. Saya kemarin share materi tentang bentar ya, apa yang terjadi di laptop saya, kok hilang semua data saya. Untuk yang studi kasus 2, kalau kita lihat dari yang ada di e-learning, di situ kan ada nilai UTS, nilai UAS, kemudian nilai tugas, nilai apa namanya? Nilai tugas, kemudian nilai ulangan. Yang kemarin saya jelaskan, masih ingat? Adakah yang bisa menyerangkan kemarin itu kita bahasnya apa sih? Salah satu dari mahasiswa silakan menjelaskan. Monggo, salah satu dari mahasiswa silakan menjelaskan materi yang dari saya kemarin kira-kira apa. Kita akan bahas bareng-bareng. Gimana? Tidak ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan saya. Apakah suara saya tidak terdengar? Kecil Bu suaranya Bu. Suaranya kecil Mas, gimana? Suara sana kecil sekali. Ini saya sudah besar Pak. Apakah suara saya yang tidak terdengar? Gimana? Ini yang masuk sudah 100. Apakah kalau lebih dari 100 tidak bisa ya? Kok kayaknya dari tadi 100. Enggak nambah-nambah. Suara jenengan nggak kedengeran Bu. Bentar. Iya enggak ini nih. Iya. Apa nggak bisa masuk ke ini ya? Bentar. Kedengeran atau tidak? Ini kayaknya masalahnya di laptop saya ini. Apakah sudah dengar? Bisa didengar atau tidak? Kedengeran Bu, tapi emang agak kecil. Iya. Masih tidak dengar ya? Atau sudah jelas? Sudah, Bu. Oke. Sudah Bu. Saya itu sedang mencari
aplikasi yang sudah saya kita kemarin sudah belajar tentang, ayo silakan kita review yang kemarin, apa yang kita sudah pelajari kemarin. Ray, Bu. Ya. Adakah yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Matikan lah itu. Sebentar. Ini aplikasi saya error. Gimana? Adakah yang bisa bantu saya? Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Bisa, Bu. Oh iya, yang soal Pascal tidak usah dijawab. Jadi dari soal yang tadi kuis, untuk yang soal Pascal ataupun soal pemrograman yang lain itu bonus. Jadi memang saya menyiapkannya itu sudah lama. Jadi untuk materi pemrogramannya bonus, kalau saya salah, saya anggap benar. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Untuk selanjutnya kita akan belajar, ini akan saya share. Apakah ada yang mau tanya yang kemarin, materi kita yang kemarin? Saya kan masih ngasih tugas ya. Kemarin kita bahas tentang studi kasus yang saya taruh di e-learning, yang studi kasus 1, itu tentang menghitung atau menentukan nilai dari sebuah mata kuliah logika algoritma dengan komposisi, yaitu ada nilai tugas, ada nilai ulangan, kemudian ada nilai UAS dan UTS dan UAS. Ini saya sudah siapkan untuk programnya, cuman saya tidak tahu kenapa netbin saya tidak jalan. Coba saya buka untuk list programnya. Mungkin nanti bisa Anda coba. Akan saya buka menggunakan notepad saja biar bisa dibuka. Gerak. Nah, kalau sebentar saya akan share ke yang lain. Ini ternyata error untuk aplikasinya. Apakah ada yang sudah download netbin? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Iya, punya saya kok nggak bisa di
Ini ya, sebentar. Saya cek yang lain. Kelas. Oke, dari tugas yang saya berikan, adakah yang mau ditanyakan? Sebenarnya hari ini saya pengen nunjukkan programnya. Yang saya susun adalah pemrogramannya, karena Anda belum masuk ke pemrograman berbasis objek, kita belajar ke pemrograman terstruktur dulu. Sayang, NetBeans saya ngadet. Saya tidak tahu NetBeans-nya kenapa kok ngadet. Tidak mau diinstal. Saya uninstall dulu sebentar aja. Semoga kena. Boleh nanti ada yang share dulu sambil saya uninstall NetBeans. Monggo yang sudah mencoba untuk memecahkan permasalahan yang sudah saya berikan. Saya persilahkan. Nggak ada yang berani? Gimana? Kok diam semua? Apakah mau diakhiri karena sudah kuis, pusing? Soalnya lo gampang-gampang. Internetnya Bu punya saya yang lemot. Lemot. Minggu depan kita kuliah lagi ya? Minggu depan itu masih masuk kan ya? Nggih, Bu. Masih. Oke, karena sudah ujian, minggu depan untuk pemrogramannya full, kita akan bahas minggu depan saja kalau gitu. Mungkin teman-teman yang lain karena sudah kuis, internetnya jadinya ngadat. Nah, saya akan siapkan untuk materi minggu depan. Sebelum materi minggu depan, saya usahakan besok sudah saya share bagaimana sih pemecahan apa namanya masalah yang kemarin saya share untuk menentukan nilai kuis saat kita menggunakan apa namanya variabel permasalahan studi kasus yang saya share kemarin ke dalam bentuk program Java. Saya belum menggunakan function dan juga belum menggunakan prinsip OOP atau pemrograman berbasis objek. Jadi contoh yang saya berikan adalah saya sesuaikan dengan semester Anda, saya masih menggunakan contoh pemrograman terstruktur. Sudah saya siapkan, cuma NetBeans saya tidak mau dipanggil alias error. Saya kurang tahu apa yang menyebabkan error. Karena sudah saya siapkan contoh-contohnya, tinggal saya share di NetBeans bagaimana cara pemecahannya, baik yang apa namanya menggunakan N pada proses penggunaan N, juga bagaimana N ini menentukan ya tidaknya. Jadi percabangannya menggunakan N bagaimana, kemudian input kalau array bagaimana, kemudian operasi aritmatik. Saya akan siapkan modulnya. Saya share minimal besok, maksimal besok bukan minimal, maksimal besok. Karena di sini
saya utak-utak sudah tidak bisa dipanggil untuk netbin-nya. Saya siapkan di komputer lain, saya share ke e-learning. Nanti ketua kelasnya, kalau sampai besok belum saya share, tolong saya diingatkan. Bu, materi contoh pemecahan permasalahannya mana gitu. Ya, Mas Ketua dan Mbak Ketua gitu ya. Saya akhiri sekian dulu perkuliahannya. Saya mohon maaf karena ternyata hari ini benar-benar terkendala masalah yang pertama internet, yang kedua ternyata komputer saya juga ngadat. Saya akhiri sekian dulu. Kalau ada pertanyaan, boleh nanti Anda tanyanya melalui ketua kelas. Untuk presensinya bagaimana? Presensinya silakan nanti hubungi ketua kelas yang tidak ikut kuis hari ini. Untuk yang kuis berarti kan saya punya presensi. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin file yang ikut kuis tadi itu bisa dikirim, Bu. Saya share ke ketua kelas. Saya Iya, Bu, siap, Bu. sama nilainya, Anda berapa persen? Seperti itu. Yang belum ikut kuis, nanti silakan nanti ketua kelas akan tahu di situ siapa-siapa yang belum ikut kuis sesuai dengan data yang saya share. Data yang di saya 119 mahasiswa. Seperti itu. Totalnya kita kan 140 katanya ya. Terus berapa ya? Nanti silakan dicek. Untuk yang nggak kuis gimana? Saya pertimbangkan apakah ada kuis berikutnya atau tidak. Seperti itu. Saya akhiri sekian dulu. Kalau ada pertanyaan silakan hubungi melalui ketua kelas. Atau ke saya boleh. Tapi kayaknya enak melalui ketua kelas aja. Biar ketua kelas yang menghubungi saya. Saya akhiri sekian dulu. Saya mohon maaf karena terkendala banyak hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.